Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita di hari yang baru ini. Mari kita awali renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas perlindungan-Mu. Kami sekeluarga boleh menikmati hari yang baru dalam keadaan sehat walafiat. Syukur atas hari yang baru, dan kami mau menjalani hari yang baru ini dengan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan firman-Mu, agar kami boleh melaksanakan tugas-tugas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dilanjut 24 sampai 27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kokohnya satu bangunan terletak pada kokoh atau tidaknya fondasi dari bangunan tersebut. Bila fondasinya kuat, maka rumah itu pun akan bertahan. Tetapi apabila fondasinya tidak kokoh dan kuat, rumah itu tidak akan bertahan ketika ada badai menerpa rumah itu. Realitas ini dipakai oleh Yesus untuk mengajak kita membangun fondasi rohani kita sebagai fondasi rohani yang kuat, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakan dalam kehidupan kita. Orang demikianlah secara rohani memiliki fondasi hidup yang kuat, sehingga ketika ada badai menerpa kehidupan kita, kita mampu untuk mengatasi badai itu dengan kekuatan firman Tuhan. Setiap orang yang mau melaksanakan perkataan Yesus dalam hidupnya, ia akan bertahan ketika mengalami badai dalam hidup. Dalam keluarga, ketika ada miskomunikasi antara suami dan istri, berkat firman Tuhan yang hidup di dalam hati, segala yang terjadi di dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Ketika ada penyakit
yang diidap oleh satu anggota keluarga dan sulit untuk mendapat kesembuhan, orang itu bisa bertahan karena firman Tuhan hidup di dalam dirinya. Dia bisa menanggung deritanya itu dalam kerangka sabda Tuhan yang ada di dalam hatinya. Ketika kita mengalami kegagalan dalam usaha kita bisa bertahan dan berani untuk menanggung kegagalan itu dan berusaha untuk bangkit lagi berkat firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajak kita sekalian untuk tidak hanya saja mendengarkan, tetapi hendaklah menjadi pelaksana firman Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, hadapi semuanya itu dalam kekuatan sabda Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Ambrosius, uskup. Dalam melaksanakan tugasnya, Ambrosius sebagai uskup mengingatkan imam-imam di dalam keuskupannya supaya mencintai keheningan di dalam hidup mereka. Karena dalam keheningan itu bertumbuhlah iman kita. Di dalam keheningan itulah kita dapat membuka diri untuk sabda Tuhan. Di dalam keheningan itulah setiap kita dapat menahan lidah kita untuk tidak jatuh dalam dosa dan menjatuhkan orang lain di dalam dosa. Keheningan membuat kita dekat dengan Tuhan. Keheningan membuat kita membuka diri untuk meresapkan firman Tuhan itu di dalam hati kita dan akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melaksanakan dalam setiap apa saja yang kita alami dalam kehidupan kita. Bangunlah hidup rohani yang kuat, fondasi yang kuat, agar kita bisa bertahan ketika badai datang menimpa hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, di dalam hidup kami ada begitu banyak badai yang mengancam dan menerpa hidup kami. Tetapi Bapa di surga, kami dikuatkan oleh firman Putra-Mu yang hidup di dalam diri kami. Dan dengan kekuatan firman Putra-Mu itu, kami dapat menghadapi setiap tantangan yang kami alami dalam hidup kami. Disitulah kami kokoh bertahan karena kekuatan firman Putra-Mu dalam hidup kami. Lindungilah kami selalu dalam melaksanakan tugas-tugas kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian seluruh keluarga, saudara-saudari yang sakit di rumah kita masing-masing, diberkati, disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.